Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review 1, pembelajaran 1 ya ini. IPA, metode ilmiah, materi dan perubahannya bagi BPK Guru SD tahun 2021. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi Anda yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi tentang P3K maupun CPNS. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal ini terdiri dari 7 soal sama seperti di seri belajar guru PPK. Soal pertama, Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah jawabannya adalah yang B, yaitu melakukan eksperimen. Apa itu melakukan eksperimen? Melakukan eksperimen merupakan kegiatan penelitian untuk menguji hipotesis. Kegiatan dimulai dari mengumpulkan data hasil eksperimen dalam bentuk catatan atau uraian, tabel, atau diagram. Kegiatan dimulai dari mengumpulkan data hasil eksperimen dalam bentuk catatan atau uraian, tabel, atau diagram. Jadi ini menguji hipotesis. Di mana hipotesisnya ini? Menduga. Ia menduga, berarti ini termasuk hipotesis. Untuk menguatkan dugaannya, ini berarti harus melakukan eksperimen. Jadi jawabannya nomor 1 adalah yang B, yaitu melakukan eksperimen. Soal nomor 2. Segelas susu dibiarkan di atas meja. Keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat, yaitu yang C, fisika karena berubah rasa dan bau. Pembahasannya perubahan fisika sendiri adalah perubahan pada suatu zat yang tidak menyebabkan terjadinya zat baru. Definisi perubahan fisika juga mencakup sifat partikel atau molekul zat yang masih tetap sama. Zat tersebut memungkinkan untuk kembali ke bentuk semula. Jadi kata kuncinya tidak menyebabkan terjadinya zat baru. Nah, ini kan susu ini hanya masam, tidak menimbulkan zat baru, tidak menjadi keju atau yang lain. Jadi termasuk perubahannya, termasuk perubahan fisika karena hanya berubah rasa dan bau saja. Soal nomor 3, seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Yang tergolong variabel bebas dari penelitian tersebut adalah, jawabannya adalah yang E. Pembahasannya variabel bebas sering disebut independen atau variabel stimulus, prediktor, anteseden. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya. Jadi kalau yang variabel terikat itu tidak dapat diganti-ganti, tetapi kalau variabel bebas itu bisa diganti, salah satunya yaitu suhu. Nah, ini pengaruh suhu. Mungkin bisa lagi pengaruh selain suhu. Jadi variabel bebasnya adalah suhu. Adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebabnya perubahan. Kalau jenis enzim ini kan variabel terikatnya. Soal nomor 4, daun mengandung zat-zat kompleks. Zat-zat tersebut dapat dipisahkan dan diidentifikasi dengan cara kromatografi. Cara pemisahan ini didasarkan pada, jawabannya adalah yang E, perbedaan kecepatan merambat partikel zat yang terkandung dalam daun pada medium. Pembahasannya kromatografi sendiri yaitu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antar fase gerak dan fase diam untuk memisahkan molekul pada larutan. Perbedaan kecepatan merambat atau meresap antara partikel zat yang bercampur pada medium tertentu, misalnya kertas saring, dengan bantuan pelarut tertentu, misalnya air. Jadi kromatografi adalah pemisahan dengan menekankan perbedaan kecepatan rambat partikel zatnya yang terkandung dalam daun pada mediumnya. Nah, ini jadi jawabannya adalah yang E.
Soal nomor 5, perhatikan sifat materi berikut. Yang pertama, terbentuknya dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. Yang kedua, dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. Yang ketiga, terbentuk dari dua zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Yang keempat, komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisis. Yang kelima, dapat direaksikan dengan air. Sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor, ini kalau nomor 5 ini tidak mungkin ya. Jadi pengertiannya, ini jawabannya adalah yang D, yaitu 2 dan 3. Senyawa sendiri adalah molekul yang mengandung minimal 2 unsur yang berbeda. Nah, ini kalau mempunyai sifat zat-zat asal berarti nomor 1 salah. Berarti E dan C salah. Dengan perbandingan tertentu. Nah, ini perbandingan massa tetap. Ini kan juga tertentu. Berarti nomor 3 itu betul. Berarti antara B dan D. Dapat diuraikan menjadi bagian yang lebih sederhana. Nah, karena ada minimal 2 unsur, berarti kan masih bisa disederhanakan menjadi unsur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali, kan kalau senyawa itu menjadi unsur, kalau unsur dipisahkan kembali kan tidak bisa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 2 dan 3. Soal nomor 6, air diisi dalam plastik ditaruh dalam bejana. Dalam bejana ditaruh garam dengan banyak dan es. Akhirnya air dalam plastik menjadi beku. Kenapa air dalam plastik dapat membeku? Jawabannya air melepas kalor. Jadi yang ada itu kalau perubahan wujud itu melepas. Jadi melepas bukan menerima, seperti proton dan elektron. Itu kan tidak ada yang namanya menerima elektron, tapi yang ada melepaskan elektron. Jadi air dalam plastik menjadi beku karena air melepas kalor. Pembekuan itu adalah perubahan wujud zat dengan melepaskan kalor. Jadi penjelasannya seperti itu. Soal terakhir nomor 7. Pada saat sedang berjalan-jalan di hutan, Adi mengamati sebuah fenomena yang menarik, yaitu adanya daun yang berbeda warna, walaupun jenis tanaman sama. Daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tumbuh di tempat terbuka hijau segar. Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan fenomena tersebut. Jawabannya adalah yang D. Apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau daun? Pembahasannya karena ada dua daun yang ternaungi pohon rimbun dan di tempat terbuka. Jadi kemungkinan yang mungkin untuk rumusan masalahnya disebabkan karena sinar matahari. Jadi yang paling tepat karena adanya pengaruh intensitas cahaya pada pembentukan zat hijau daun. Kalau yang lain ini jawabannya tidak mungkin. Jadi ini pilihan jawaban A sampai E ini lebih ke heterogen, jadi bedanya sangat jauh. Jadi bisa ditebak karena warnanya itu berbeda itu karena adanya intensitas cahaya yang mempengaruhi dua daun tersebut. Cukup sekian penjelasan untuk soal IPA guru belajar SD pembelajaran 1. Ada kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada penjelasan saya yang kurang mengerti atau ada yang salah semata-mata karena saya adalah manusia biasa. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.